这些东西过于凶险，随手带出来一件东西都如此邪门。秦某在风源国境内，最关键的是什么？亦或是你为Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Motor Journey to Immortality season keempat episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-58 atau yang ke-182-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Karena Nanggongwan sudah memutuskan untuk melawannya, maka mulai hari ini dia tidaklah memiliki hubungan apapun lagi dengan sekte bulan tersembunyi. Pada akhirnya Nanggongku pun jatuh pingsan. Hal yang sama juga dialami oleh Nanggongwan, karena Denny sudah sangat kelelahan. Hanli dan cepat menangkapnya. Mereka pun turun menghampiri Nanggongku. Begitu pula dengan Jinyu. Dia itu berencana untuk membuka perimeter dulu. Hanli paham dan membiarkannya untuk pergi. Sedangkan dia memberikan susu spiritual berusia ribuan tahun kepada Nanggongwan. Hanya saja dia menolak karena Nanggongwan tahu kalau itu sangatlah berharga. Terlebih lagi kondisinya tidaklah terlalu buruk. Nanggongwan pun mengambil pedang iblis darah. Namun di saat ingin menyentuhnya, pedang itu langsung melawan. Sebenarnya pedang ini diwariskan oleh gurunya kepada Nanggongku. Niat awal mereka sebenarnya adalah untuk menyegel pedang itu. Tapi Nanggongku malah justru menggunakannya, bahkan malah tenggelam dalam kekuatan tersebut. Nanggongwan mulai berpikir kalau perubahan sifat seniornya mungkin karena pedang itu. Tapi Hanli merasa kalau semuanya merupakan sifat keras kepala dari Nanggongku sendiri. Seharusnya ia lebih memperhatikan masa depan dari para murid sekte daripada mengejar ambisinya. Nanggongwan membuka kantong penyimpanan milik seniornya, di mana tujuannya hanya satu, yakni menghancurkan segel pengikat hati miliknya. Dan begitu dia pun sudah terbebas. Sementara itu, Hanli tertarik dengan sebuah cincin, di mana cincin itu sangatlah mirip dengan cincin yang sebelumnya dia dapatkan. Meskipun sama, tapi kedua cincin ini memancarkan aura yang berbeda. Cincin satunya Hanli temukan di reruntuhan Changkun. Ia tidak menduga kalau cincin ini berpasangan. Hanli pun agak penasaran dengan hubungan cincin dan pedang iblis itu, karena tidak mungkin semua ini adalah kebetulan. Nanggongku tahu kalau Changkun merupakan seorang master tua legendaris. Ia juga adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari lembah iblis jatuh tanpa terluka. Jadi bisa saja Changkunlah yang membawa pedang iblis tersebut. Hanli juga berpikir hal yang sama. Mereka menjadi tidak heran mengapa Changkun dimusuhi oleh seluruh Tianan. Bahkan sesuatu yang dibawanya begitu jahat. Namun ia penasaran mengapa benda ini bisa berada di tangan seniornya. Pedang iblis ini terlalu berbahaya. Mungkin hanya petir ilahi milik Hanli lah yang bisa menahannya. Karena itulah Nanggongwan ingin Hanli menyimpannya. Tentu dengan senang hati Hanli akan menyimpan pedang tersebut. Dengan petir ilahinya, Hanli pun memegang pedang itu. Meskipun pedang ini mencoba melawan, tapi kekuatan petir ilahi merupakan musuh alami dari kekuatan iblis. Jadi sangatlah mudah bagi Hanli untuk menahan kekuatan pedang itu. 这些东西过于凶险，随手带出来一件东西都如此邪门。 Setelah itu, Nanggongwan pun menyimpan kembali semua harta dari seniornya, karena dia hanyalah menginginkan token pengikat hati. Sebelum pergi, Nanggongwan memeriksa kondisi dari seniornya. Sementara Hanli menyimpan kembali kumbang emas dan juga susunan formasi miliknya. Nanggongwan mengucapkan salam perpisahan dengan seniornya. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari tempat ini. Namun sebelum pergi terlalu jauh, Nanggongwan ingin melihat sekte ini untuk terakhir kalinya. Karena bagaimanapun sejak kecil dia sudah berada di sekte itu. Ia sudah ratusan tahun di sana. Meninggalkan sekte dengan cara seperti ini tidaklah pernah disangka olehnya. Hanli hanya tersenyum saja.
Karena jika sampai kedua seniornya tahu kalau sekte mereka akan memiliki Nation Soul baru, maka mereka pasti akan senang hingga bermimpi sambil tertawa. Berhubung hal ini menganggap kedua seniornya itu adalah kultivator yang baik, membuat Nanggongwan sangat ingin bertemu dengan mereka. Tapi sebelum pergi ke sekte awan jatuh, Nanggongwan ingin pergi dulu di mana tujuannya adalah Hongfu dan orang-orang yang dia tampung. Hal ini juga akan ikut pergi bersamanya. Scene berpindah ke camp garis depan Maulan, tepatnya di perbatasan selatan. Di sana ada seorang tetua bernama Miao, ranah Nation Soul tingkat awal, pemimpin klan pemuja api Maulan. Selain ia, di sana juga ada Qin Huan. Melihatnya yang kesal membuat Miao yakin kalau kerajaan Feng Yuan terlalu kuat untuk dia hadapi. Qin Huan memintanya untuk diam karena bagaimanapun sukunya sudah lama melawan penduduk asli Feng Yuan selama ratusan tahun. Dan setiap anggotanya yang gugur merupakan pahlawan hebat, tidak seperti pasukan Miao. Tapi sadar jugalah ada seorang gadis yang menghentikan perdebatan mereka. Karena sudah tua, namun mereka itu masih bersikap layaknya anak-anak. Ia adalah seorang gadis cantik yang dijuluki sebagai Maha Guru Li, gadis suci Maulan. Kekuatannya sendiri berada di ranah Nation Soul tahap menengah. Ia menenangkan mereka karena tujuan berkumpul di sini bukanlah untuk berkelahi. Qin Huan meminta maaf kepada gadis suci karena datang dengan perasaan kesal. Gadis suci ingin tahu alasan dia kembali kemari. Qin Huan memberitahu kalau dia telah bertemu dengan seorang Nation Soul tahap awal yang tidak ia kenal. Semua itu terjadi di kerajaan Feng Yuan. Kekuatan Nation Soul ini sangatlah aneh. Dan yang membuat dia sangat terkejut, sosok itu memiliki serangga pemakan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Kabar ini seketika saja membuat Miao terkejut, begitu pula dengan gadis suci. Qin Huan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kumbang itu bahkan sudah berwarna emas pekat, yang berarti mereka sudah dibesarkan selama ratusan tahun. Hanya saja Miao masihlah belum percaya karena bagaimana bisa seorang kultivator Nation Soul awal memiliki sekumpulan serangga pemakan emas yang usianya bahkan ratusan tahun. Ia pun berpikir kalau Qin Huan hanyalah salah lihat saja, atau dia itu lari karena ketakutan ketika melihat lawannya sampai mengarang cerita seperti itu. 秦某在丰原国境内，最关键的是，什么？亦或是你为 Qin Huan tentu saja kesal dengan ucapannya, padahal dia sudah melakukan pertarungan dengan sosok kuat itu. Jadi bagaimana mungkin ia salah lihat? Selain itu, tujuannya kemari adalah untuk memberikan kabar ini, karena jika tidak, dia pasti akan bertarung sampai mati melawan sosok pengendali kumbang emas. Di tengah pembicaraan mereka, sosok yang mereka panggil guru besar pun telah muncul. Ia adalah Zhongmu, Nation Soul tahap akhir. Ia menenangkan Qin Huan, pasalnya mereka akan mengatasi hal itu. Ia juga berterima kasih atas informasi yang dia berikan. Hanya saja, apa yang Miao katakan juga masuk akal. Pasalnya, serangga pemakan emas pada dasarnya memiliki sifat brutal. Mereka tidaklah dapat dikendalikan oleh orang biasa. Tapi jika para serangga itu sudah berusia ratusan tahun, maka akan sangat merepotkan. Gadis suci berpikir mungkin ada serangga pemakan emas di Tianan. Tapi mengapa para monster tua di Tianan tidak kunjung menunjukkan serangga tersebut? Dan hanya baru-baru ini saja, Zhao Mo meminta mereka untuk tidak memandang musuh mereka. Zhao Mo meminta untuk tidak memandang rendah musuh mereka. Kunci untuk memahami lawan adalah saat mereka bertemu langsung. Jadi pertemuan selanjutnya mereka akan kembali membahas hal itu. Ia akan meminta bantuan Fan Yu untuk bisa mengatasi masalah ini. Selain itu mereka juga akan fokus dalam menyelidiki kultivator Nation Soul yang mengendalikan serangga pemakan emas. Mereka harus tahu siapa dia dan bagaimana gerakannya. Sekecil apapun informasinya, mereka harus melaporkan hal itu kepadanya. Nah, ternyata kerajaan Feng Yuan sepenuhnya telah jatuh ke tangan suku Maulan. Zhao Mo meminta mereka untuk beristirahat dulu selama beberapa hari, karena ia ingin melihat bagaimana pemimpin aliansi Wei bertindak dalam perang kali ini. Zhao Mo merupakan sosok yang sangat pintar, karena setiap langkah yang diambil penuh dengan perencanaan. Sementara itu di Tianan, sebuah formasi langsung saja dibentuk oleh kota ini, yang mana itu adalah formasi San Yuan. Dengan aktifnya formasi ini, maka penjagaan di tempat tersebut sudah sangat diperketat. Berpindah ke tempat tetua Wei Wuya yang juga adalah wakil pemimpin dari aliansi.
Ia diberitahu kalau dalam beberapa hari terakhir, garis depan sudah terlibat pertarungan dengan orang-orang Moulan sebanyak 7 kali. Gerbang Gunung Sekte Bayangan telah jatuh. Jadi Tetua Wei diminta untuk maju ke garis depan agar bisa memukul mundur pasukan klan Moulan. Terlebih lagi sekarang mereka sudah menduduki seluruh wilayah kerajaan Fengyuan. Wei Wuya yang mendengar hal itu segera menitipkan sebuah perintah agar diberikan kepada garis depan mereka, tepatnya kepada Tetua Bu Yunhe. 和遇上自会有个分明。如今风雨 Lebah Tiantai harus menjaga wilayah barat dengan baik. Begitu wilayah ini jatuh, maka Gunung Huanglong akan berada dalam bahaya besar. Pesan ini harus tiba dalam 5 hari untuk bisa memberikan bantuan. Wei Wuya juga diberitahu kalau bala bantuan dari berbagai sekte kerajaan Jijiang telah tiba. Mereka hanya tinggal menunggu perintah saja. Wei Wuya mengkhawatirkan kondisi kerajaan Beiliang, karena merekalah yang pertama terdampak setelah jatuhnya kerajaan Fengyuan. Ia ingin para pasukan garis depan untuk mundur dan melakukan pertahanan di jalur pegunungan, karena mereka ini sudah menimbun banyak persediaan di pameran dagang sebelumnya. Jadi bertahan untuk sementara waktu seharusnya tidaklah menjadi masalah. Seorang tetua ternyata telah bertanya kepada pemimpin aliansi Wei kapan mereka itu akan bertindak. Bagi Wei Wuya, pemimpin aliansi mereka akan melakukan apa yang bisa dia lakukan saja. Jadi sangatlah memalukan bagi mereka untuk meminta lebih karena mereka hanya harus memberikan bantuan yang terbaik. Wei Wuya pun meminta untuk mengundang semua tamu agar berkumpul dalam setengah jam ke depan. Dengan kata lain, pertemuan besar akan segera dimulai. Wei Wuya membutuhkan bantuan untuk membahas apa yang harus mereka lakukan di garis depan. Sementara itu di sisi lain, Han Li bersama Nang Gongwan masihlah terus terbang untuk menuju ke tempat di mana Hong Fu dan yang lainnya berada. Dalam perjalanan tersebut, Han Li dan Nang Gongwan tidaklah menyia-nyiakan waktu. Mereka terus saling berpandangan, sampai pada akhirnya mereka pun hampir tiba dan berhenti di sebuah tempat. Yang mana Nang Gongwan sangatlah terkejut karena banyak orang-orang Moulan telah mati di sana. Tapi ternyata mereka hanyalah manusia biasa yang harus menjadi korban. Han Li bersama Nang Gongwan pun turun untuk melihat lebih dekat. Yin Yu langsung mengenali orang-orang ini karena mereka adalah kelompok yang membawa persediaan makanan. Han Li tidaklah tahu apa yang terjadi, karena seharusnya peperangan para kultivator sangatlah jarang melibatkan manusia biasa. Karena itu tidak ada gunanya juga. Sepertinya pembantaian ini sengaja dilakukan. Nah, di sini Nang Gongwan melihat seorang bayi yang masih hidup karena dilindungi oleh ibunya dari puing-puing bebatuan. Nang Gongwan mengambil bayi itu. Ia sangatlah marah kepada orang-orang yang bertindak begitu kejam. Han Li pun menggunakan kekuatan miliknya karena merasakan sesuatu yang tidaklah beres. Dan benar saja, tak jauh dari tempat itu ada beberapa orang yang sedang melakukan sebuah ritual. Terlihat kalau mereka ini seakan-akan sedang menyerap jiwa-jiwa dari para korban dari kejadian itu. Nampak berlama-lama, Han Li pun segera pergi ke sana seorang diri. Kelompok ini sepertinya telah menyadari kedatangan Han Li. Karena itulah mereka pun bergegas untuk pergi melarikan diri. Namun dengan sangat mudah Han Li menghentikan mereka dan langsung menangkap orang-orang tersebut. Tidak hanya itu, tekanan sudah Han Li berikan. Ia juga menyakiti mereka karena kesal dengan apa yang telah orang-orang itu lakukan. Ia pun menarik salah satu dari mereka untuk bisa melihat ingatannya, di mana pria itu hanya memberitahu kalau dia adalah manusia biasa yang mencoba melawan. Namun Han Li tidaklah percaya dan ingin tahu siapakah mereka yang sebenarnya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Nang Gongwan dan Han Li telah bertemu dengan Hong Fu, yang berarti mereka itu sudah tiba di tempat kelompok Hong Fu berada. Perpisahan pun akan Han Li lakukan dengan mereka karena dia itu akan kembali. Sementara Nang Gongwan bersama yang lainnya mungkin akan pergi ke sekte Awan Jatuh. Han Li kembali ke Tianan karena pesan dari Tetua Lu. Terlebih lagi, selirnya masih ada di sana. Meskipun kota ini sudah dipasangi formasi, namun Han Li yang merupakan seorang Nation Soul diberikan izin untuk masuk.
Hanya saja ada seseorang yang memasuki kediaman Hanli, di mana tekanan langsung saja dia berikan kepadanya. Bahkan pria itu tidak sempat untuk berbicara, karena Hanli itu memintanya untuk segera memanggil tuannya kemari. 眼下局势危急，好歹有几分自保之心。总算等到了律，你终于肯见，找我何事？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.